Hari itu, suasana di Jakarta Convention Center terasa berbeda. Sebuah forum internasional bergengsi, Global Unity Summit 2025, sedang berlangsung, mengundang para pemimpin dunia untuk membahas masa depan kerja sama global. Di tengah megahnya aula berdekorasi mewah dengan bendera dari berbagai negara, nama Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, menjadi sorotan utama. Beberapa tamu terlihat berbisik, mempertanyakan apakah pemimpin muda itu benar-benar mampu memberikan dampak di panggung sebesar ini. Di barisan depan, dua tokoh senior Indonesia, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, duduk berdampingan. Wajah mereka serius, penuh perhatian pada agenda yang sedang berlangsung. Keduanya pernah menjadi rival di panggung politik, tetapi kali ini mereka bersatu dalam keinginan untuk melihat sejauh mana Indonesia akan bersinar di forum ini. Namun, tak sedikit dari mereka yang memendam skeptisisme. Di luar ruangan, beberapa media sudah bersiap menulis kritik jika Gibran gagal memenuhi ekspektasi. Dia masih terlalu muda, bisik seorang delegasi asing kepada koleganya, seolah mencerminkan keraguan yang diam-diam dirasakan banyak orang. Bahkan, beberapa pejabat senior Indonesia sendiri mempertanyakan keputusan Gibran untuk memberikan pidatonya dalam bahasa Arab, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh pemimpin manapun di forum internasional. Namun, di balik tirai belakang panggung, Gibran berdiri tegak. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan tekad. Ia tahu, hari ini adalah ujian besar baginya, bukan hanya sebagai wakil presiden, tetapi juga sebagai simbol generasi muda Indonesia. Ia teringat pesan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil risiko untuk menunjukkan kapasitasnya. Ini bukan soal dirimu, tetapi soal bangsa yang kau wakili. Kalimat itu terngiang jelas di telinganya. Ketika namanya dipanggil oleh pembawa acara, suasana aula mendadak hening. Semua mata tertuju pada Gibran yang melangkah mantap menuju podium. Anies dan Ganjar saling melirik, ekspresi mereka campuran antara rasa penasaran dan keraguan. Lampu sorot menyinari wajah Gibran, menonjolkan ketenangan yang luar biasa. Saat itu, seolah waktu berhenti, dan Indonesia menahan napas bersama-sama. Langkah pertama Gibran di atas panggung mengingatkannya pada mimpi-mimpi yang ia simpan sejak muda, mimpi tentang Indonesia yang besar, bermartabat, dan dihormati dunia. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memulai pidatonya, yang ia putuskan untuk disampaikan dalam bahasa Arab. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Bagi Gibran, bahasa adalah jembatan budaya, dan ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, adalah bagian integral dari dunia Islam. Di barisan delegasi Timur Tengah, beberapa kepala mulai terangkat, wajah-wajah mereka menunjukkan minat yang meningkat. Gibran memulai pidatonya dengan salam dalam bahasa Arab yang diucapkan dengan sempurna. Nada suaranya tegas tetapi hangat, membangkitkan rasa hormat dari para hadirin. Di sudut ruangan, seorang wartawan Timur Tengah berbisik kepada rekannya, pemimpin muda ini berbeda. Dia memulai dengan bahasa kami. Anies dan Ganjar tetap duduk diam, tetapi tatapan mereka mulai berubah. Skeptisisme yang sebelumnya tampak di wajah mereka perlahan berganti dengan kekaguman. Seolah tanpa mereka sadari, keheningan di ruangan itu tidak hanya karena pidato yang akan dimulai, tetapi juga karena sebuah momen besar sedang lahir di hadapan mereka. Hari itu, Gibran tidak hanya memulai pidatonya, tetapi juga sebuah babak baru untuk Indonesia. Ketika Gibran membuka pidatonya dengan salam yang fasih dalam bahasa Arab, ruangan yang semula diwarnai keraguan berubah menjadi keheningan penuh perhatian. Suaranya, terdengar tegas namun lembut, mengalir tanpa ragu seolah ia adalah seorang orator yang sudah bertahun-tahun berbicara di panggung internasional. Beberapa delegasi yang sebelumnya sibuk mencatat atau berbincang pelan kini menegakkan tubuh mereka. Mata mereka terpaku pada pemimpin muda Indonesia ini, yang berhasil memecahkan ekspektasi pertama dengan hanya beberapa kalimat. Gibran mulai berbicara tentang peran penting Indonesia dalam memimpin kerja sama global. Indonesia bukan hanya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi juga penjaga harmoni keberagaman, katanya, menekankan kekuatan Indonesia sebagai simbol persatuan dunia Islam yang modern dan inklusif. Bahasa Arabnya mengalir sempurna, tanpa jeda canggung, membuat delegasi dari Timur Tengah yang duduk di barisan depan saling melirik kagum. Di antara mereka, seorang menteri dari Uni Emirat Arab bahkan terlihat menganggukkan kepala, sebuah penghormatan yang langka. Anies Baswedan menyilangkan tangan di dadanya, wajahnya serius,
tetapi sorot matanya jelas menandakan kekaguman yang mulai tumbuh. Ganjar Pranowo, yang biasanya ceria, kini duduk dengan ekspresi sulit terbaca. Namun, sesekali bibirnya tampak melengkung menjadi senyum tipis, seolah mengakui bahwa Gibran sedang melakukan sesuatu yang besar. Dia melampaui ekspektasi, pikir Ganjar, meski ia tak mengucapkannya. Pidato Gibran kemudian beralih ke pesan yang lebih mendalam. Ia mengutip sebuah ayat Al-Quran, yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal." Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ayat ini bukan hanya seruan persatuan bagi umat Muslim, tetapi juga sebuah prinsip universal yang seharusnya memandu hubungan internasional. Persatuan bukan berarti keseragaman, tetapi kerjasama yang saling menghormati, ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Di barisan tengah, seorang wartawan dari media Timur Tengah terlihat sibuk mengetik. Ia mencatat setiap kata yang diucapkan Gibran, menyadari bahwa ini bukan pidato biasa. Indonesia akhirnya menunjukkan bahwa mereka memiliki pemimpin muda yang mampu berbicara dengan bahasa kami, dengan kejelasan visi yang menginspirasi, bisiknya pada kolega di sebelahnya. Beberapa hadirin lainnya mulai mencuri pandang ke arah Anies dan Ganjar, seolah ingin melihat bagaimana dua figur senior itu bereaksi. Ketika Gibran berbicara tentang masa depan Indonesia sebagai macan Asia, yang siap kembali menunjukkan taringnya, tepuk tangan kecil mulai terdengar dari beberapa delegasi. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengamat di panggung internasional, tetapi kini berdiri sebagai pelaku utama, ujarnya dengan nada penuh tekad. Kata-kata itu terasa seperti deklarasi, tidak hanya untuk hadirin di ruangan itu, tetapi juga untuk dunia. Suasana ruangan mulai terasa emosional. Beberapa delegasi Timur Tengah tampak menyekat sudut mata mereka, tersentuh oleh kepiawaian Gibran yang tak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga menyentuh hati. Seorang tokoh senior dari Mesir bahkan terlihat berdiri sebentar untuk memberikan tepuk tangan spontan, meskipun pidato belum selesai. Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi simbol bahwa Gibran telah berhasil menembus batas yang selama ini memisahkan Indonesia dari panggung dunia Islam. Ketika Gibran mengakhiri bagian pidatonya dengan kalimat, "Kita semua adalah keluarga besar umat manusia, dan Indonesia berdiri di tengah keluarga ini sebagai pemersatu," tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Wajah Gibran tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah momen di mana Indonesia, melalui dirinya, telah membuktikan kelasnya di mata dunia. Di sudut ruangan, Anies dan Ganjar saling melirik. Tak ada kata yang terucap, tetapi dalam pandangan mereka, satu hal jelas, Gibran baru saja menorehkan sejarah. Ketika Gibran melanjutkan pidatonya, suasana di dalam aula terasa semakin intens. Setiap kata yang ia ucapkan seolah mengandung makna yang lebih dalam, menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Ia berbicara tentang Indonesia sebagai titik temu berbagai peradaban, tempat di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan, membentuk jembatan antara timur dan barat. Suaranya mengalun, menggema ke setiap sudut ruangan, membuat semua yang hadir terhanyut dalam pesannya. "Kita adalah bangsa yang berdiri di atas fondasi keberagaman," ucap Gibran, matanya menyapu para hadirin. Namun, keberagaman ini bukanlah kelemahan. Sebaliknya, ini adalah kekuatan kita untuk menyatukan dunia yang sedang terpecah. Ia lalu berbicara tentang tantangan global, konflik antar negara, kesenjangan ekonomi, dan perubahan iklim, yang hanya dapat diatasi melalui kerjasama lintas budaya dan agama. Di antara para delegasi, beberapa tokoh senior yang sebelumnya meremehkan Gibran kini terlihat mengangguk pelan. Bahkan delegasi dari negara-negara adidaya yang biasanya menjaga jarak tampak lebih terbuka. Namun, momen puncak pidato terjadi ketika Gibran kembali mengutip ayat Al-Quran, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil." Suaranya penuh dengan keyakinan, menyentuh tema besar tentang keadilan sebagai fondasi perdamaian dunia. Kutipan itu tak hanya menggugah hati para delegasi Muslim, tetapi juga menarik perhatian pemimpin dari berbagai latar belakang. Di barisan depan, seorang delegasi dari Eropa tampak menyeka matanya, terharu oleh pesan yang disampaikan Gibran. Sementara itu, kamera-kamera media internasional terus menyorot wajah pemimpin muda ini, yang kini telah mengubah skeptisisme menjadi kekaguman. Di sudut ruangan, Anies Baswedan tampak menghela napas panjang. Sorot matanya tidak lagi mengandung keraguan, tetapi rasa hormat yang tulus. Ganjar Pranowo, yang sejak awal mencoba menyembunyikan kekagumannya, kini tersenyum lebar.
Ia berbisik pelan pada seseorang di sebelahnya, dia membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang besar. Kata-katanya mengandung pengakuan, sesuatu yang jarang ia tunjukkan secara terang-terangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. Tepat setelah Gibran menyebutkan bahwa Indonesia akan memimpin inisiatif global untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Timur Tengah, seorang delegasi senior dari Palestina berdiri dari tempat duduknya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata dalam bahasa Arab, "Hari ini, saya menyaksikan sebuah harapan. Harapan bahwa dunia Islam memiliki pemimpin baru yang menginspirasi." Ucapannya disambut dengan tepuk tangan spontan dari seluruh ruangan. Dalam momen yang dramatis itu, suasana di aula berubah menjadi emosional. Banyak yang menyeka air mata, terharu oleh keberanian dan ketulusan Gibran. Bahkan di luar ruangan, para wartawan sibuk menuliskan laporan mereka, menyebut momen ini sebagai lahirnya harapan baru di Asia. Seorang reporter Timur Tengah menulis, Gibran Rakabuming tidak hanya berbicara, ia memimpin dengan hati. Dunia Islam telah menemukan suaranya. Ketika pidatonya berakhir, tepuk tangan yang pecah di aula terasa seperti gelombang besar. Para delegasi dari berbagai negara berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Gibran. Di saat itu, Gibran tersenyum tipis, tetapi tatapan matanya tetap tenang. Ia tahu bahwa pidatonya bukanlah tentang dirinya, melainkan tentang Indonesia yang kembali membuktikan kelasnya di dunia internasional. Dan di sudut hatinya, ia merasa yakin, ini baru permulaan dari perjalanan besar yang akan ia tempuh. Setelah pidato Gibran usai, aula yang semula penuh dengan tepuk tangan mulai hening kembali. Namun, keheningan itu tidak seperti sebelumnya, kali ini dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Para delegasi dari berbagai negara perlahan kembali ke kursi mereka, tetapi sorot mata mereka tetap terpaku pada Gibran, yang masih berdiri di atas podium. Pemimpin muda itu menundukkan kepala, memberi salam terakhir dengan sikap penuh percaya diri namun rendah hati. Anies Baswedan, yang selama ini dikenal sebagai orator ulung, duduk dengan tangan menyilang di dada. Wajahnya sulit ditebak, tetapi sesekali ia tampak mengangguk kecil, seolah-olah mengakui bahwa Gibran baru saja melampaui harapan banyak orang, termasuk dirinya. Di sebelahnya, Ganjar Pranowo bersandar ke kursi dengan senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia berbisik kepada seorang kolega, "Saya kira dia hanya pemimpin muda yang sedang belajar. Ternyata dia datang untuk mengajarkan sesuatu." Sementara itu, di belakang layar, media internasional mulai menulis laporan mereka. Jurnalis dari Timur Tengah menyebut momen itu sebagai kebangkitan Indonesia di panggung dunia Islam. Ini bukan hanya pidato, ini adalah deklarasi bahwa Indonesia, melalui Gibran Rakabuming, siap mengambil posisi sebagai pemimpin dunia Muslim, tulis seorang editor dari Qatar. Bahkan reporter dari Barat, yang biasanya cenderung kritis, kali ini memuji gaya diplomasi yang Gibran tampilkan sebagai sesuatu yang langka dari seorang pemimpin muda. Di luar gedung, media sosial dipenuhi dengan unggahan yang membahas pidato itu. Tagar seperti tagar Gibran Fasih Harap dan tagar Macan Asia Mengaum mulai menjadi trending di berbagai platform. Banyak yang mengunggah klip video ketika Gibran mengutip ayat Al-Quran dengan intonasi sempurna, menyebutnya sebagai momen yang menggugah jiwa. Netizen dari berbagai negara, terutama Timur Tengah, meninggalkan komentar penuh kekaguman. "Kami belum pernah melihat pemimpin muda seperti ini. Indonesia telah melahirkan bintang baru," tulis seorang pengguna dari Mesir. Di dalam aula, suasana berangsur-angsur berubah menjadi diskusi hangat. Para delegasi yang sebelumnya meragukan kemampuan Gibran kini terlihat berbincang serius, memuji pidatonya yang tak hanya menyentuh hati tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi tantangan global. Salah seorang menteri dari Uni Emirat Arab menghampiri meja Indonesia dan berbicara langsung kepada Gibran, "Tuan Wakil Presiden, pidato Anda hari ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya dengar. Anda telah menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak diukur dari usia, tetapi dari keberanian untuk berbicara kebenaran." Di tengah euforia itu, Gibran tetap tenang. Ia menerima pujian dengan senyuman sopan dan ucapan terima kasih yang singkat, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia sadar bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. Pidato ini hanyalah langkah awal, pikirnya. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita mewujudkan kata-kata ini menjadi tindakan nyata. Namun, di sisi lain ruangan, seorang delegasi senior dari Asia memandangi Gibran dengan sorot mata penuh perhatian. Dalam diam,
Ia melihat tidak hanya seorang pemimpin muda tetapi juga ancaman potensial bagi status quo. Pemuda ini bukan hanya berbakat, gumamnya pada seorang kolega. Dia bisa mengguncang tatanan yang ada. Ucapannya mengandung nada waspada, tetapi juga pengakuan bahwa Indonesia baru saja memperkenalkan kekuatan baru di panggung dunia. Di akhir sesi, Gibran berjalan keluar aula dengan langkah yang sama mantap seperti saat ia masuk. Para delegasi satu persatu menyalaminya, termasuk Anies dan Ganjar, yang kini tak lagi menyembunyikan rasa kagum mereka. "Hebat," kata Ganjar singkat, menepuk bahunya. Anies, yang biasanya pandai merangkai kata, hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Malam itu, Gibran tahu bahwa ia tidak hanya memenangkan hati para delegasi, tetapi juga meraih pengakuan dari dua tokoh senior yang sebelumnya berdiri di bayang-bayangnya. Malam itu, suasana Jakarta Convention Center perlahan mereda setelah forum besar berakhir. Namun, gaung pidato Gibran Raka Buming Raka masih terasa. Para delegasi dari berbagai negara saling berbicara, menilai, dan mendiskusikan pesan mendalam yang disampaikan pemimpin muda itu. Bagi banyak pihak, pidato tersebut bukan sekadar momen bersejarah, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih besar di kancah internasional. Namun, tidak semua mata memandang Gibran dengan kekaguman. Di sudut-sudut tersembunyi, sejumlah pihak mulai merasa terancam. Di sebuah ruangan tertutup, beberapa delegasi senior dari negara-negara besar mengadakan pertemuan singkat. Di antara mereka, ada wajah-wajah serius yang mengisyaratkan bahwa pidato Gibran tidak diterima dengan tangan terbuka oleh semua orang. "Dia muda, tapi terlalu berani," ujar salah satu dari mereka dengan nada sinis. "Jika Indonesia benar-benar bangkit di bawah kepemimpinannya, keseimbangan kekuatan global akan berubah. Dan itu tidak bisa kita biarkan begitu saja." Ucapannya membuat rekan-rekannya saling berpandangan, seolah mengisyaratkan bahwa ancaman baru telah muncul. Di sisi lain, Gibran berada di sebuah ruangan bersama timnya. Senyum simpul menghiasi wajahnya, tetapi dalam hati ia merenung. Ia tahu pidatonya telah membuka banyak pintu, tetapi juga menciptakan tantangan baru. "Apa yang kita capai hari ini adalah awal yang baik," katanya kepada timnya. "Namun, kita harus siap menghadapi reaksi yang tidak selalu positif. Dunia tidak selalu menyambut perubahan dengan tangan terbuka." Ucapannya membuat suasana ruangan menjadi lebih serius. Ketika Gibran melangkah keluar dari ruangan, ia disambut oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang telah menunggunya. Keduanya kini terlihat lebih santai, meski masih memancarkan aura seorang politikus berpengalaman. "Pidatomu luar biasa," ujar Anies, dengan nada yang lebih bersahabat. "Tapi kau harus tahu, ini baru permulaan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tak ingin kau berhasil." Ganjar mengangguk, menambahkan, "Hati-hati, Gibran. Kepemimpinanmu akan diuji dengan cara yang tak pernah kau bayangkan." Gibran mengangguk pelan, menyadari bahwa nasihat itu bukan sekadar basa-basi. Ia tahu bahwa pidatonya, meskipun membawa kebanggaan, juga telah menempatkannya di bawah sorotan tajam. Ia mengingat kembali tatapan delegasi-delegasi tertentu yang tampak tidak nyaman dengan pesan-pesannya tentang keadilan global dan kerjasama lintas bangsa. "Tantangan akan datang," pikirnya, "tapi aku tidak akan mundur." Sementara itu, di tempat lain, suasana lain terjadi. Nyai Roro Kidul, sosok mistis yang menjadi simbol spiritual Indonesia, digambarkan hadir dalam dimensi gaib, menyaksikan peristiwa tersebut dengan penuh haru. Akhirnya, katanya dengan suara lirih, Indonesia memiliki pemimpin muda yang tidak hanya membawa kecerdasan, tetapi juga keberanian dan hati yang besar. Sosoknya memandang jauh ke arah pantai selatan, seolah-olah merasakan badai yang perlahan mendekat. "Tapi perjalanan ini tidak akan mudah, anak muda," ucapnya, seolah berbicara langsung kepada Gibran. Di keheningan malam, Gibran duduk di balkon hotel tempat ia menginap. Matanya menatap langit Jakarta yang berkilauan oleh lampu-lampu kota. Dalam kesendirian itu, ia merenungi pesan ayahnya yang selalu ia pegang erat, "Pemimpin besar adalah mereka yang mampu bertahan di tengah badai." Ia tahu, badai itu akan segera datang. Pertanyaannya bukanlah apakah ia bisa menghadapinya, tetapi apakah ia cukup kuat untuk tetap berdiri ketika badai berlalu. Malam itu, di tengah gemerlapnya Jakarta, Gibran membuat keputusan besar dalam hatinya. Ia tidak hanya akan menjadi pemimpin yang dikenal karena kata-katanya, tetapi juga karena tindakannya. Dunia mungkin meragukannya,
tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan bahwa Indonesia, sebagai macan Asia, tidak hanya bisa mengaum, tetapi juga melangkah dengan percaya diri ke masa depan. Pagi itu, mentari Jakarta bersinar cerah, seolah tak menggambarkan badai yang sedang bergemuruh di balik layar politik. Gibran Rakabuming Raka, yang baru saja mengukir sejarah dengan pidatonya, kini menghadapi hari dengan penuh kewaspadaan. Sebuah kabar datang dari tim intelijen politiknya, beberapa kekuatan besar, baik dari dalam maupun luar negeri, mulai bergerak untuk menjegal langkahnya. "Pidatomu terlalu kuat, Gibran," ujar salah satu penasihatnya. "Ada pihak yang merasa terguncang, dan mereka tidak akan tinggal diam." Di tempat lain, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. Beberapa tokoh politik senior yang merasa tersingi oleh popularitas Gibran mulai menyusun strategi. "Dia terlalu cepat naik," ujar salah satu dari mereka dengan nada penuh ketidakpuasan. "Jika kita tidak bertindak sekarang, dia akan menjadi ancaman nyata bagi posisi kita." Mereka tahu, Gibran bukan hanya simbol pemimpin muda, tetapi juga representasi dari generasi baru yang siap menggantikan mereka. Rencana untuk melemahkannya pun mulai disusun, dari kampanye hitam hingga upaya menggoyahkan kepercayaan publik terhadapnya. Sementara itu, Gibran memilih untuk tetap fokus. Di tengah ancaman yang mulai bermunculan, ia mengumpulkan tim terbaiknya untuk membahas langkah selanjutnya. "Kita tidak bisa mundur," katanya tegas. "Apa yang kita mulai ini bukan tentang saya pribadi, tapi tentang Indonesia. Kita harus tetap melangkah, meskipun jalannya penuh rintangan." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Mereka melihat api di mata Gibran, api yang tidak mudah dipadamkan oleh ancaman apapun. Namun, ancaman tidak hanya datang dari luar. Di lingkaran dalam politik nasional, ada yang mulai meragukan kemampuannya menghadapi tekanan besar. Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah Gibran benar-benar siap memikul beban sebesar itu. "Dia berbakat, tapi pengalaman politiknya masih minim," bisik salah satu petinggi partai kepada koleganya. "Kita harus siapkan rencana cadangan jika dia gagal." Meski ucapan itu tidak sampai ke telinga Gibran, ia dapat merasakan bahwa kepercayaannya sedang diuji. Di sisi lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyaksikan perkembangan ini dengan diam. Meski keduanya kini bukan lagi rival utama Gibran, mereka tidak bisa mengabaikan kekuatan yang sedang dibangun pemimpin muda itu. Anies, yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik, berkata kepada Ganjar, dia memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi pemimpin besar. Tapi pertanyaannya, apakah dia siap menghadapi kenyataan bahwa musuh terbesarnya bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam negeri? Ganjar hanya mengangguk pelan, tetapi di matanya ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Di tengah gejolak ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah organisasi internasional mengundang Gibran untuk menjadi pembicara utama dalam konferensi besar di Timur Tengah. Undangan ini menjadi sorotan media internasional, memperkuat citra Gibran sebagai pemimpin muda yang mulai diakui dunia. Namun, di balik undangan itu, ada juga kekhawatiran. "Jika kau menerima undangan ini, itu berarti kau siap melangkah ke arena yang lebih besar," ujar salah satu penasihatnya. "Tapi itu juga berarti kau akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar." Malam itu, Gibran kembali merenung di balkon hotelnya, seperti yang biasa ia lakukan. Ia memandangi langit malam, mengingat pesan-pesan ayahnya yang selalu menjadi pegangan. "Keberanian bukan berarti tidak takut," bisiknya pelan. "Keberanian adalah tetap melangkah meski kau tahu ada badai di depan." Dengan keyakinan yang kokoh, ia memutuskan untuk menerima undangan itu, meski ia tahu risikonya sangat besar. Di ujung malam, sebuah pesan datang melalui ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Hati-hati, tidak semua orang yang tersenyum di hadapanmu adalah teman." Gibran membaca pesan itu dengan alis berkerut, tetapi ia hanya tersenyum kecil. "Aku sudah tahu itu," gumamnya. "Tapi aku tidak akan berhenti. Indonesia harus maju." Di kejauhan, ombak pantai selatan bergemuruh lebih kencang, seolah-olah memberikan pertanda bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, suasana di sekitar Gibran terasa berbeda. Setelah malam panjang penuh pertimbangan, ia akhirnya memutuskan untuk menerima undangan konferensi internasional di Timur Tengah. Keputusan ini bukan hanya tentang hadir di panggung dunia, tetapi juga tentang mempertaruhkan segala yang telah ia bangun. Segala ancaman yang mengintai, baik dari luar maupun dalam, seolah menjadi bayang-bayang yang siap menghantui setiap langkahnya.
Namun, Gibran tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Setelah mengumumkan keputusannya kepada tim inti, suasana di ruangan terasa hening. Semua tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka ke dalam arena yang lebih besar, tempat di mana setiap tindakan, setiap kata, bisa berbalik menjadi senjata. Kita harus siap, ujar Gibran, matanya menyiratkan tekad yang tidak goyah. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk masa depan dunia. Jika kita harus menghadapi badai, kita akan hadapi itu bersama-sama. Timnya pun mengangguk, menyiapkan segala persiapan untuk perjalanan jauh ini. Sementara itu, di luar ruang konferensi, sejumlah tokoh senior dalam negeri memulai langkah-langkah mereka untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadap Gibran. Kampanye hitam yang mengaitkan namanya dengan isu-isu sensitif mulai bermunculan. Berita-berita yang tak terverifikasi cepat tersebar, mencoba merusak citra Gibran sebagai pemimpin yang ideal. Di antara mereka yang diam-diam memainkan peran ini adalah beberapa orang yang awalnya memberi dukungan, tetapi kini merasa terancam oleh naiknya popularitas Gibran. Di tengah kegelisahan itu, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali bertemu dalam sebuah pertemuan tertutup. Keduanya tidak lagi membicarakan langkah politik masing-masing, tetapi fokus pada perkembangan Gibran yang tak terduga. Dia sangat muda, ujar Anies, matanya tajam menilai. Tapi keteguhan hatinya sudah mulai terasa. Kita harus mengakui itu. Ganjar, yang lebih santai, menambahkannya, kita tidak bisa lagi hanya menilai dari luar. Gibran mulai menunjukkan bahwa ia siap menghadapi permainan politik yang lebih besar. Meski penuh kekhawatiran, keduanya tahu bahwa Gibran bukan lagi pemimpin yang bisa dianggap sebelah mata. Di ruang konferensi internasional, Gibran bersiap untuk pidato utamanya. Ia tahu, meski dunia luar menyaksikan, tantangan sebenarnya ada di dalam negeri. Meski begitu, ia memilih untuk tetap fokus pada apa yang lebih besar, untuk Indonesia, untuk dunia yang lebih baik. Sebelum naik ke panggung, ia berbicara dengan beberapa delegasi dari negara-negara Muslim, berbagi pandangan tentang pentingnya perdamaian dan kerja sama antar bangsa. Semua tahu, ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang siap membawa perubahan. Namun, saat ia melangkah menuju podium, Gibran merasa beban semakin berat. Di luar sana, beberapa orang menunggunya untuk jatuh, untuk gagal. Tetapi ia juga tahu bahwa setiap pemimpin besar akan menghadapi masa-masa penuh ujian. Ini bukan tentang siapa yang melawan, tetapi tentang bagaimana kita bertahan, katanya dalam hati. Aku harus buktikan bahwa Indonesia bukan hanya bangsa yang mengandalkan keberagaman, tetapi juga kekuatan untuk bersatu. Di tengah pidato yang menggugah, Gibran berbicara dengan penuh keyakinan. Kita hidup di dunia yang terpecah, di mana konflik dan perbedaan seringkali lebih sering memisahkan daripada menyatukan, katanya dengan tegas. Namun, saya percaya bahwa Indonesia, dengan segala kekayaan budaya dan nilai-nilainya, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan semua perbedaan ini. Dunia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi yang bergerak dengan tindakan. Pidato itu menggema, menyentuh hati banyak orang yang hadir, dan mendapatkan sorakan yang kuat dari banyak delegasi. Namun, tidak semua orang terkesan dengan pidatonya. Beberapa wajah di barisan depan terlihat merengut, tampak tak nyaman dengan pesan yang dibawa Gibran. Di antara mereka, ada seorang delegasi dari negara besar yang dengan sengaja mengalihkan pandangannya. Dia terlalu cepat berkembang, gumamnya. Jika kita membiarkan dia terus berkembang seperti ini, kita akan kehilangan kontrol. Indonesia harus diawasi dengan ketat. Ucapannya tak hanya berbicara tentang Gibran, tetapi tentang ancaman yang ia hadapi, ancaman yang datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Saat Gibran menuruni panggung dengan tepuk tangan menggema di belakangnya, ia tahu satu hal, meskipun langkahnya mulai diperhitungkan, badai politik yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keberaniannya, yang seharusnya diterima dengan baik oleh dunia, kini mulai menjadi sebuah ancaman bagi kekuatan lama yang tak ingin kehilangan dominasi mereka. Tapi Gibran tak akan mundur, ia hanya memiliki satu arah, maju, menuju cita-cita besar untuk Indonesia. Usai pidato di konferensi internasional, nama Gibran Rakabuming Raka menjadi topik utama media internasional. Dunia mengagumi pidatonya yang penuh visi dan keberanian, tetapi di balik itu, badai semakin mendekat. Berbagai pihak mulai bergerak untuk meruntuhkan citra pemimpin muda ini. Di ruang-ruang pertemuan yang tertutup, strategi untuk melemahkan Gibran disusun dengan rapi,
baik oleh pihak dalam negeri maupun kekuatan asing yang merasa posisinya terancam. Di Indonesia, kampanye hitam semakin menjadi-jadi. Media sosial dipenuhi narasi-narasi miring yang mencoba menjatuhkan kepercayaan publik terhadap Gibran. Isu-isu yang tidak berdasar mulai disebarkan, bahkan melibatkan tuduhan yang menyentuh ranah pribadi. Salah satu narasi yang dihembuskan adalah bahwa Gibran terlalu ambisius, hingga lupa pada kebutuhan rakyat kecil. Dia hanya peduli pada panggung internasional, tapi bagaimana dengan rakyatnya? Ujar sebuah artikel yang disponsori pihak tertentu. Namun, Gibran tidak tinggal diam. Ia memanggil tim komunikasinya untuk menyusun langkah strategis menghadapi serangan ini. Kita tidak akan membalas dengan serangan, katanya tegas. Kita akan balas dengan tindakan nyata. Rakyat Indonesia lebih cerdas dari yang mereka kira. Gibran mulai memfokuskan perhatian pada proyek-proyek nyata di dalam negeri. Ia memimpin langsung beberapa program pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, membuktikan bahwa visinya bukan sekadar pidato kosong. Sementara itu, di Timur Tengah, kesuksesan pidatonya tidak hanya membawa pujian, tetapi juga tantangan baru. Sebuah aliansi negara-negara besar mulai melobi organisasi internasional untuk meredam pengaruh Indonesia yang semakin menguat. Mereka menganggap bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Gibran dapat mengguncang tatanan dunia yang sudah mereka kuasai selama puluhan tahun. Salah satu delegasi senior dari negara besar bahkan berbisik, kita harus hentikan dia sebelum dia menjadi terlalu kuat. Di balik semua itu, dukungan dari rakyat terus mengalir. Di media sosial, para pendukung Gibran memulai gerakan untuk melawan kampanye hitam dengan menyebarkan kisah nyata tentang keberhasilannya. Tagar seperti tagar dukung Gibran dan tagar pemimpin muda Indonesia mulai menjadi tren, menunjukkan bahwa meski ada serangan, kepercayaan publik terhadapnya tidak goyah. Dukungan dari generasi muda terutama sangat terasa, menjadikan Gibran simbol harapan baru bagi masa depan Indonesia. Namun, badai politik yang ia hadapi semakin menggila ketika sebuah dokumen rahasia bocor ke publik. Dokumen itu mengungkapkan adanya rencana dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan Gibran melalui skandal palsu. Berita ini menghebohkan publik, tetapi juga menempatkan Gibran di posisi yang sangat sulit. Ia harus memilih antara membiarkan pihaknya melawan dengan cara keras atau tetap mempertahankan prinsipnya untuk berjuang dengan integritas. Di tengah krisis ini, Gibran menerima panggilan dari seorang tokoh senior yang ia hormati, Presiden Joko Widodo, ayahnya sendiri. "Nak, aku tahu apa yang kau alami tidak mudah," suara ayahnya terdengar tegas namun penuh kasih. "Tapi ingat, kau bukan hanya membawa nama dirimu sendiri. Kau membawa nama bangsa ini. Jangan biarkan mereka membuatmu lupa pada siapa kau berjuang." Kata-kata itu menguatkan hati Gibran. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang mempercayainya. Malam itu, saat ia berdiri di balkon hotelnya, Gibran kembali merenungi langkah-langkah yang telah ia ambil. Ombak pantai selatan yang dulu dianggap mitos kini terasa seperti teman sejati yang selalu memberi pertanda. Ia memejamkan mata, mendengar bisikan alam yang seolah berkata, pemimpin sejati diuji oleh badai, bukan oleh pujian. Dengan keyakinan penuh, ia bertekad melangkah lebih jauh, menghadapi segala rintangan yang ada. Dunia mungkin mencoba menjatuhkannya, tetapi ia tahu bahwa selama ia tetap berdiri untuk rakyatnya, ia tidak akan kalah. Beberapa minggu setelah menerima tekanan luar biasa, Gibran berdiri kembali dengan keyakinan yang lebih kuat. Setiap serangan yang datang, baik itu dari dalam negeri maupun internasional, tidak mampu meruntuhkan semangatnya. Sebaliknya, ia merasa semakin teruji dan semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah satu-satunya jalan yang benar. Keteguhan itu tercermin dalam setiap langkahnya, dalam setiap keputusan yang ia ambil. Rencana untuk menyerang Gibran melalui skandal palsu itu kini telah menemukan titik balik. Aliansi yang mencoba menggoyahkan posisinya semakin terdesak setelah sebuah sumber tak terduga membocorkan informasi tentang siapa yang berada di balik rencana jahat tersebut. Rakyat Indonesia mulai tahu siapa yang sebenarnya mencoba merusak integritas dan masa depan mereka. Kepercayaan terhadap Gibran semakin menguat, dan para elit yang selama ini meragukan kemampuannya mulai merasa cemas. Di tengah-tengah ketegangan ini, Gibran melangkah lebih jauh dengan mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk berbicara langsung kepada rakyat Indonesia melalui pidato yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Ia ingin memperjelas siapa dirinya, apa yang ia perjuangkan,
dan mengapa ia memilih untuk bertahan meski segala macam cobaan datang menghadangnya. Saya bukan hanya seorang pemimpin untuk kepentingan diri saya sendiri, saya di sini untuk bangsa ini, untuk generasi muda, dan untuk masa depan kita semua, ujarnya dengan tegas di hadapan kamera. Pidato itu disambut dengan reaksi luar biasa dari masyarakat. Ribuan orang turun ke jalan-jalan besar, menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan kepada Gibran. Tagar-tagar Indonesia Bersatu dan tagar Gibran untuk Rakyat menjadi trending di seluruh dunia, membawa angin segar bagi gerakan perubahan yang selama ini diidam-idamkan oleh rakyat. Mereka melihat Gibran sebagai simbol kebangkitan, pemimpin muda yang siap membawa negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Namun, serangan dari pihak-pihak yang terancam oleh popularitas Gibran belum selesai. Di luar negeri, kelompok-kelompok yang merasa posisi mereka terancam mulai memperlakukan Indonesia dengan lebih hati-hati, memanfaatkan isu-isu internasional untuk mempengaruhi opini publik. Kita tidak bisa membiarkan Indonesia di bawah Gibran menguasai panggung dunia, ujar salah satu diplomat asing yang terlibat dalam pertemuan tertutup. Kita harus bertindak sebelum Indonesia benar-benar menjadi kekuatan global. Dengan tekanan yang semakin besar, Gibran tahu bahwa ia harus mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang jauh lebih besar. Ia kembali mengumpulkan timnya untuk menyusun strategi, tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk menggandakan kekuatan dan pengaruhnya. Kita tidak hanya berjuang untuk Indonesia, tetapi untuk dunia yang lebih adil, katanya dengan penuh keyakinan. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih dari sekadar keputusan politik, ini adalah pertaruhan untuk masa depan bangsa. Di tengah seluruh dinamika ini, Gibran menyadari bahwa perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai. Setiap kemenangan yang ia raih tidak akan mudah, setiap keputusan yang ia buat akan selalu dihadapkan pada tantangan berat. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia tahu bahwa dengan dukungan rakyat, dengan keberanian yang ada dalam dirinya, dan dengan visi yang jelas, ia akan melangkah lebih jauh. Indonesia akan menjadi negara yang dihormati dunia, bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya untuk bersatu dan menghadapi tantangan global dengan kepala tegak. Dengan pandangan jauh ke depan, Gibran melangkah menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, namun penuh harapan. Ombak yang menggulung pantai selatan kembali terdengar dalam benaknya, mengingatkan akan sebuah kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata, kekuatan sebuah bangsa yang bersatu, sebuah bangsa yang siap menaklukkan dunia.